para pastor undangan, para suster FMM, keluarga dan tamu undangan. Dan yang terkasih, para suster calon profes kekal dan para suster jubilaris. Selamat pagi dan selamat datang di Gereja Kristus Salvator pada perayaan Ekaristi. Syukur atas pengikraran kaul kekal dari Suster Maria Clementina Naukeyu FMM, Suster Veronica Sri Mariati FMM, Suster Patricia Deyu FMM, dan syukur atas kesetiaan dalam hidup membiara selama 25 tahun dari Suster Veronica Rumiati FMM, Suster Maria Goreti Dwiatmiriantini FMM. Syukur atas 40 tahun hidup membiara dari Suster Getruda Ayu Furina Kurniadi FMM, dan syukur atas 60 tahun hidup membiara dari Suster Josephine Supardina FMM. Perayaan Ekaristi akan dipimpin oleh Pater Mikael Perhu OFM, didampingi oleh Pastor Lasbeth Sinaga CICM. Marilah kita mulai perayaan Ekaristi ini dengan menyanyikan lagu Aku Abdi Tuhan. Ke depan Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Dan bersama Selamat pagi saudari dan saudara yang terkasih. Pagi Romo. Para jubilaris yang berbahagia, saudara dan saudari yang hadir di sini, juga para saudari misionaris yang ada di berbagai belahan dunia yang juga bergabung di dalam perayaan ini, saudara dan saudari keluarga yang mengikuti misa secara live streaming yang saya kasihi. Dalam situasi yang masih sulit saat ini, kita para saudari dan keluarga patut bersyukur atas kasih Tuhan yang begitu besar yang dinyatakan kepada kita melalui rahmat pembaktian diri para saudari seutuhnya untuk seumur hidup mengabdi Tuhan di dalam kongregasi FMM. Tapi juga kita bersyukur
atas berlimpahnya buah kasih Tuhan yang diperlihatkan melalui para saudari yang telah setia melakukan kehendak Tuhan selama 60, 40, dan 25 tahun hidup membiara. Mari para saudari dan saudara, kita satukan rasa syukur kita ini dalam perayaan penuh rahmat dan keselamatan ini, sambil dengan rendah hati kita mengakui segala kekurangan, kelemahan, dosa-dosa kita agar kita pantas dalam perayaan penyelamatan ini dan layak dalam tugas perutusan kita. Saya mengaku kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Maha Pengasih, Engkau mengutus Putra Tunggal-Mu ke dunia sebagai penebus kami, dan Yesus telah memanggil para rasul untuk mewartakan kabar gembira. Engkau juga telah mencurahkan rahmat panggilan-Mu kepada kami semua, khususnya kepada orang-orang pilihan-Mu yang bertekad mempersembahkan hidupnya bagi-Mu, dan secara khusus bagi Suster Maria Clementina Naukeu FMM, Suster Veronica Sri Mariati FMM, dan Suster Patricia Deu FMM, serta Suster Veronica Rumiati FMM, Suster Maria Goreti Dwiatmi Riantini FMM, Suster Getruda Ayu Furina Kurniadi FMM, dan Suster Yosefin Supardina FMM, yang merayakan 25 tahun, 40 tahun, dan 60 tahun hidup membiara dalam tarekat Fransiskan Misionaris Maria. Semoga dengan perjamuan syukur ini, Engkau menguatkan kembali kami untuk tetap melangkah bersama-Mu dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada umat di Korintus. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka.
dengan kerelaan sendiri. Mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang, sama seperti kamu, kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Demikianlah sabda Tuhan. Ya Tuhan, aku datang melakukan kehendak-Mu. Ya Tuhan, aku datang melakukan kurban dan persembahan tidak Kau inginkan, tetapi Engkau telah membuka telingaku. Kurban bakar dan kurban silih tidak Engkau tuntut. Lalu aku berkata, lihatlah Tuhan, aku datang. Ya Tuhan, aku datang melakukan kehendak-Mu. Aku mengabarkan keadilan di tengah jemaat yang besar. Bibirku tidak kutahan terkatup. Engkau tahu itu, ya Tuhan. Ya Tuhan, aku datang melakukan kehendak-Mu. Bait pengantar Injil. Terpujilah Kristus.
Raja, kemuliaan kekal. Allah mendamaikan dunia dengan dirinya dalam diri Kristus dan mempercayakan warta perdamaian kepada kita. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja, kemuliaan kekal. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Banyak orang mengikuti Yesus dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku di atasnya, dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak, dan orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang, dan padanyalah bangsa-bangsa akan berharap. Demikianlah Injil Tuhan. Pujilah Kristus. Kita akan menyaksikan upacara profesi kekal yang terdiri dari pertama tanya jawab antara imam dan calon profes kekal, kemudian homili dan dilanjutkan dengan tanya jawab berikutnya. Yang kedua, pengikraran kaul kekal. Yang ketiga, pengenaan cincin. Yang keempat, penyerahan salib misionaris. Marilah kita memohon kehadiran Roh Kudus dengan melakukan Come of Spirit, Give of Wisdom. Selama menyanyikan lagu ini, hadirin dipersilakan berlutut. Come, O Spirit, give us wisdom. Come, direct our thoughts and action. God of goodness
Suster Maria Clementina Naukeu FMM, Suster Veronica Sri Mariati FMM, dan Suster Patricia Deu FMM akan mengikrarkan profesi kekal. Dipersilakan tampil ke depan. Suster Maria Clementina Naukeu FMM, Suster Veronica Sri Mariati FMM, dan Suster Patricia Deu FMM, apakah yang suster-suster mohon kepada gereja dan tarekat suster? Pater, dengan kehendak bebas, saya ingin mempersembahkan diri seutuhnya kepada Kristus. Dengan rahmat Tuhan, saya mohon kepada gereja agar menerima kaul kekal saya dalam tarekat Fransiskan Misionaris Maria demi keluhuran Tuhan serta pelayanan terhadap gereja. Saya mohon kepada para suster untuk membantu saya dengan doa dan kasih persaudaraan agar tetap setia. Syukur kepada Allah. Saudari dan saudara yang terkasih, kita baru saja tadi mendengar kesedihan 3 saudari kita untuk seumur hidup mau membaktikan diri di dalam tarekat FMM. Saya mau mengawali renungan ini karena saya suka dunia pertanian dan bergerak di pastoral pertanian. Saya ingin menceritakan satu pengalaman petani ini. Ada seorang petani yang setiap hari memakai 2 bejana yang dipikulnya kiri dan kanan untuk mengambil air dari sumber air yang agak jauh dari rumahnya. Bejana yang satu masih baru dan utuh, sedangkan yang lainnya sudah tua dan retak-retak karena sudah lama digunakan. Setelah beberapa bulan lamanya kedua bejana itu mengabdi tuannya, suatu hari bejana yang tua dan retak-retak itu sangat bersedih dan menceritakan kesedihannya pada sang petani. Mas, selama berbulan-bulan saya sudah tidak utuh lagi membantumu, katanya. Keadaanku yang retak telah membuat engkau mengalami kerugian yang besar, karena air yang engkau bawa dari sumber air itu sudah berkurang volumenya ketika tiba di rumah. Selama perjalanan, air itu menetes dari alur-alur retakan diriku. Saya sangat sedih, tidak bisa mengabdimu seutuhnya lagi seperti bejana yang baru dan utuh itu. Kata petani itu, ya tenang sajalah. Dia menjawab bejana tua itu dengan tersenyum gembira. Hei, kamu lihat di sisi jalan yang kita lewati, apa yang terjadi? Banyak tanaman bunga yang segar-segar dengan kembang yang indah-indah. Sementara coba lihat di sisi yang lain, hanyalah tanah kering tanpa tanaman. Ketahuilah, ketika aku mengetahui keadaanmu yang retak dan sepanjang jalan air menetes ke tanah, saya mulai menanam benih-benih bunga sepanjang sisi tempat biasa engkau lewati. Dan lihatlah, setelah beberapa bulan, bunga-bunga itu bertumbuh dengan subur dan indah. Itulah hasil pekerjaanmu dari keretakan dirimu. Terima kasih.
Karena dari kembang-kembang yang indah itu Engkau telah menghiasi kehidupan manusia dengan sukacita, dan Engkau telah memuliakan Allah. Cerita itu berakhir di sini. Tapi masih tersisa satu pertanyaan yang penting untuk kita, khususnya untuk para saudari yang telah mengabdikan diri selama 60, 40, 25 tahun, dan ketiga saudari yang masih muda, yang hari ini berketetapan hati untuk mengabdikan diri dalam tarekat FMM. Apa pertanyaannya? Tidakkah kamu berpikir bahwa Tuhan memakai ketidaksempurnaan dirimu untuk membuat tanaman kasih itu mekar menghiasi taman kehidupan dunia ini? Tidakkah kamu berpikir bahwa Tuhan memakai ketidaksempurnaan dirimu untuk membuat tanaman cintanya itu menjadi kenyataan dalam kehidupan bersama di dunia ini? Saudari dan saudara, it is not how much we do, but how much love we put in the doing. It is not how much we give, but how much love we put in the giving. Itulah kata-kata dari Santa Teresa dari Kalkuta. Tapi juga kita ingat kata-kata yang penuh makna dari Beata Marie de la Passion. Whatever you do, do with passion. Live with passion. Tepat. Kata-kata ini diungkapkan oleh para jubilaris. Sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Dan kalau saya mau tambahkan beberapa kalimat lagi setelah ini, sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu dalam apa adanya aku yang penuh kerapuhan dan ketidaksempurnaan. Terima kasih untuk kesaksian tentang kesetiaan dalam pembaktian diri, kesetiaan dalam melakukan dengan penuh passion. Untuk Suster Josephine. Suster Josephine ini guru saya dulu postulat di Pagal. Jadi guru semakin sepuh, muridnya juga menuju ke sepuh juga. Saya bergembira dan penuh berkat boleh memimpin perayaan syukur dari Suster Josephine, tapi juga Suster Gerda, karena juga bersama saya waktu di Flores dalam pastoral. Dan tentu saja Suster Tini dan Suster Vero, ya saya juga mengenal mereka berdua. Mereka sudah menunjukkan kepada kita bagaimana kesetiaan itu seutuhnya diabdikan dalam tarekat ini demi kemuliaan Tuhan dan demi sukacita orang-orang yang mereka layani di mana saja mereka itu diutus. Mereka telah mengerjakan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan dalam kerapuhan diri dan kekuatan Tuhan, mereka telah menanamkan benih-benih cinta kasih bagi sesama dan berusaha sekuat tenaga untuk memuliakan Tuhan. Mereka telah setia. Mereka telah bertekun dalam cara hidup Bapak Serafik Santo Fransiskus dari Assisi dan Ibu terberkati Beata Marie de la Passion. Benarlah kata-kata Yesaya yang tadi kita dengar di dalam Injil yang ditujukan kepada Yesus. Boleh saya pinjam untuk juga ditujukan kepada para jubilaris ini. Lihatlah, itulah hamba-hambaku yang kupilih. Itulah hamba-hamba yang kukasihi, yang berkenan. Para saudari, kita semua dipilih karena belas kasihan Tuhan. Seperti Paus Fransiskus mengakui dengan rendah hati bahwa dia dipanggil karena mata belas kasih Tuhan. Miserando atque eligendo. Dan tentu saja di dalam
kelemahan dan keretakan kemanusiaan diri kita, Allah yang memanggil kita telah melayakkan kita untuk mengambil bagian dalam misi perutusan Yesus dan gerejanya, untuk mewartakan kabar sukacita Tuhan. Dan teladan dari para saudari inilah yang juga turut meneguhkan dan menguatkan ketiga saudari muda ini, Clement, Veronique, dan Patricia, untuk berani hari ini mendeklarasikan komitmen dirinya untuk mempersembahkan diri seutuhnya kepada Tuhan, siap diutus persaudaraan untuk memberi kesaksian tentang Tuhan yang berbelas kasih kemanapun mereka akan diutus. Saya yakin ketiga saudari ini sungguh yakin dan percaya bahwa Allah mengasihi mereka, bahwa Allah berkenan memanggil dan memilih mereka untuk ambil bagian dalam pelayanan kasih dalam dunia zaman ini. Karena kita semua tahu bahwa pada zaman ini dunia membutuhkan kaum religius yang penuh sukacita menjalani panggilan dan misi perutusannya. Sukacita itu harus lahir dari perjumpaan dengan Kristus dalam hidup personal dan dalam doa di komunitas, dalam firman-Nya yang kita dengar setiap hari, dan dalam perjumpaan dengan saudari-saudara, dalam kegembiraan hidup komunitas, termasuk dalam kerapuhan diri kita, dan dalam merangkul kedagingan Kristus dalam kemiskinan, kedinaan kita. Dan saya ingat akan kata-kata Paus Fransiskus yang sangat inspiratif, yang mengatakan, sukacita adalah realitas yang indah dalam kehidupan orang-orang yang dipanggil untuk membaktikan diri dan hidupnya untuk membangunkan dunia, untuk merawat mereka yang terpinggirkan, seperti teladan orang Samaria yang baik hati. Sukacita inilah yang menggerakkan kita untuk bersedia diutus ke periferi, wilayah pinggiran, agar dapat berpartisipasi dalam sukacita gereja dan dalam evangelisasi yang sejati. Semoga Bunda Maria, penyalur rahmat sukacita, menyertai kita dalam pelayanan kasih, agar kita berani untuk melakukan sesuatu dengan passion, semakin mengasihi, semakin terlibat, dan semakin menjadi berkat bagi sesama dan seluruh alam ciptaan. Tuhan memberkati kita. Kami persilahkan calon propes kekal untuk berdiri ke depan. Suster Maria Clementina Nau, KU FMM, Suster Veronica Sri Mariati FMM, dan Suster Patricia Deu FMM. Sudah sejak pembaptisan, Suster telah mati terhadap dosa dan menjadi milik Tuhan. Maukah Suster melalui kaul kekal berusaha lebih lagi untuk menjadi miliknya yang utuh? Ya, saya mau. Hidup secara sempurna dalam kemiskinan, ketaatan, dan keperawanan telah dipilih sendiri oleh Kristus dan bundanya. Maukah Suster dengan rahmat Tuhan menjadikan hidup dalam trikaul tersebut sebagai pilihan Suster pula sampai selama-lamanya? Ya, saya mau. Maukah Suster tanpa kenal lelah berusaha untuk memperoleh kasih setia Tuhan dan sesama dengan cara mengikuti jejak Kristus sesuai dengan gaya hidup Fransiskus, sambil memperhatikan dan menghayati dengan setia konstitusi Tarekat Fransiskan Misionaris Maria? Ya, saya mau.
Maukah suster mulai sekarang mengabdi Tuhan dalam tarekat Fransiskan Misionaris Maria, dalam kesatuan dengan sesama suster-suster dan hanya mengharapkan bantuan dari Roh Kudus? Ya, saya mau. Semoga Tuhan yang telah memulai karya baik dalam diri suster juga menyelesaikannya pada hari kedatangan Kristus kelak. Amin. Kami persilahkan suster provinsial dan pendamping untuk maju ke depan. Imam akan memberkati lilin, cincin, dan salib. Para calon propes kekal silakan berlutut di tempat yang telah disediakan. Ya Allah, Bapa yang Maha Baik, Bapa terang sejati, Engkau telah mengutus Putra-Mu ke dunia supaya menjadi cahaya bagi para bangsa. Sudilah memberkati lilin-lilin ini, supaya dimanapun lilin ini kami pasang dan kami nyalakan, nyalanya mengingatkan kami akan Yesus Kristus, cahaya sejati yang menerangi setiap hati, dan dengan demikian kami dijauhkan dari kegelapan budi dan kegelisahan hati, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Berkatilah ya Bapa cincin-cincin ini yang telah dipilih dan digunakan manusia sebagai tanda cinta dan kesetiaan. Semoga Suster Maria Clementina Naukeu FMM, Suster Veronica Sri Mariati FMM, dan Suster Patricia Deu FMM yang akan memakainya selalu diingatkan akan kasih setiamu. Dan berdasarkan kasih-Mu, ia semakin berkembang dalam cinta, tetap setia dalam suka dan duka, dalam kegelapan maupun dalam kesuksesan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Engkau telah menebus seluruh umat manusia dengan darah Putra-Mu yang terkasih. Kami mohon kepadamu untuk memberkati salib yang melambangkan penderitaan dan kebangkitan-Mu, sehingga setiap mereka yang membawa salib ini akan selalu diingatkan bahwa mereka dipanggil untuk memperluaskan pelayanan Kristus dan gerejanya. Semoga salib ini terus menemani para suster dalam perjalanan misinya dan menjadi sumber inspirasi hidup panggilannya. Semoga dari salib ini ia dapat menimba kekuatan untuk membagi misi Kristus kepada siapa saja ia diutus sebagai pewarta dan saksi pelayanan penyelamatan-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Suster Maria Clementina Naukeu FMM,
Suster Veronica Sri Mariati FMM, dan Suster Patricia Deu FMM. Terimalah lilin ini, lambang hidup baru yang telah suster terima pada waktu pembaptisan. Ingatlah bahwa lilin bernyala ini melambangkan Kristus sendiri, hidup yang benar dan terang dari terang, dan hidupmu telah dimateraikan untuk pewartaan kepada para bangsa. Kami berdoa bersama suster, agar Tuhan menganugerahkan pengenalan yang dalam akan kasih-Nya yang mesra dan abadi. Semoga semuanya itu dikaruniakan kepada suster untuk disadari dan dicintai. Saya mengundang para suster Propes Kekal untuk berdiri, menyaksikan dan mendukung calon Propes Kekal mengikrarkan kaul kekal. Setelah penerimaan dari provinsial, kita akan melanjutkan membacakan teks penerimaan. Dan Suster Patricia Deu FMM untuk menyatakan profesi kekal suster di depan seluruh umat yang hadir dan para suster FMM. Besar keinginan saya untuk menjawab kasih Tuhan yang diberikan secara cuma-cuma kepada saya. Dengan sepenuh hati, saya mau menghayati secara sungguh-sungguh janji permandian saya. Di hadapan Suster Bernadetta Budi Juliati FMM, pemimpin provinsi, saya mengikrarkan kaul saya. Mengikuti Kristus dalam Roh Kudus, saya, Suster Maria Clementina Naukeu FMM, menyerahkan diri tanpa syarat kepada Bapa, seturut teladan Maria dan Fransiskus. Saya mempersembahkan hidup saya bagi gereja dan penyelamatan dunia. Saya membaktikan diri kepada adorasi ekaristik dan kepada pewartaan kabar gembira bagi bangsa-bangsa, dan saya berjanji untuk hidup bersama dalam satu komunitas persaudaraan. Saya mengikrarkan kaul kemiskinan, ketaatan, dan keperawanan untuk selama-lamanya, sesuai dengan konstitusi Tarekat Fransiskan Misionaris Maria. Saya mohon bantuan rahmat Tuhan agar setia sampai akhir hidup saya. Di hadapan Suster Bernadetta Budi Juliati FMM, pemimpin provinsi, saya mengikrarkan kaul saya. Mengikuti Kristus dalam Roh Kudus, saya, Suster Veronica Sri Mariati FMM, menyerahkan diri tanpa syarat kepada Bapa, seturut teladan Maria dan Fransiskus. Saya mempersembahkan hidup saya bagi gereja dan penyelamatan dunia. Saya membaktikan diri kepada adorasi ekaristik dan kepada pewartaan kabar gembira bagi bangsa-bangsa, dan saya berjanji untuk hidup bersama dalam satu komunitas persaudaraan. Saya mengikrarkan kaul kemiskinan, ketaatan, dan keperawanan
untuk selama-lamanya sesuai dengan konstitusi Tarekat Fransiskan Misionaris Maria. Saya mohon bantuan rahmat Tuhan agar setia sampai akhir hidup saya. In the presence of Sister Bernadetta Budi Juliati, FMM, Provincial Superior of Indonesia, I make my profession. Following Christ in the Spirit, I, Sister Patricia Deu, FMM, give myself unreservedly to the Father after the example of Mary and Francis. I offer my life for the Church and the salvation of the world. I dedicate myself to the Eucharistic adoration and to the evangelization of peoples, and I commit myself to live in fraternal community. I make vows of poverty, obedience, and chastity forever, in accordance with the Constitution of the Institute of the Franciscan Missionaries of Mary. I ask the grace to be faithful until death. Dengan kuasa yang diberikan kepada saya atas nama gereja, saya menerima kaul yang suster ikrarkan dalam Tarekat Fransiskan Misionaris Maria. Semoga Tuhan mempersatukan persembahan suster ke dalam kurban Kristus dan suster sanggup menghayati dengan sepenuhnya. Bersama dengan semua saudara-saudari yang ikut ambil bagian dalam kebahagiaan ini, saya bersyukur atas kurnia Tuhan yang telah berkenan memanggil suster. Bersama-sama kami telah menyaksikan dengan penuh kegembiraan akan kaul para suster kepada Tuhan. Dengan penuh rasa syukur dan hati terbuka, kami menerima Suster Maria Clementina Nau FMM, Suster Veronica Sri Mariati FMM, dan Suster Patricia Deu FMM untuk bersatu dengan kami dalam Tuhan selamanya. Kami mendampingi para suster dengan kasih dan doa. Suster Maria Clementina, Suster Veronica Sri Mariati, dan Suster Patricia Deu. Terimalah cincin ini yang mengingatkan bahwa suster tidak hidup sendirian lagi, melainkan menjadi milik Tuhan untuk membahagiakan sesama. Dan semoga suster tetap setia pada panggilan Kristus.
Suster Maria Clementina, Suster Veronica Sri Mariati, dan Suster Patricia Deu. Terimalah salib ini sebagai sumber dan petunjuk dalam perjalanan apostolikmu. Salib ini akan menjadi penolongmu dalam suka dan duka, dalam hidup maupun dalam kematian. Terimalah salib ini sebagai tanda keselamatan, di mana Engkau akan mewartakan kepada semua orang di dalam nama Kristus. Ya Allah, Bapa yang Maha Baik, keinginan untuk mengabdi-Mu adalah suatu anugerah dari-Mu sendiri. Maka kami bersyukur dan memuliakan nama-Mu, serta memohon perlindungan-Mu bagi Suster Maria Clementina Naukeu FMM, Suster Veronica Sri Mariati FMM, dan Suster Patricia Deu FMM, untuk menjaga kebebasan hatinya, agar bertahan menanggung beban serta segala serangan jiwa guna meringankan penderitaan Kristus. Dengan memberi kesaksian hidup yang baik, Ia mempercepat kedatangan kerajaan-Mu hingga Dia bersatu dengan Dikau selama-lamanya. Kini kita akan menyaksikan pembaharuan kaul dari para suster jubilaris. Untuk itu kami persilahkan kepada Suster Tini, Suster Vero, Suster Gerda, dan Suster Josephine untuk maju ke depan. Di hadapan Pater dan Suster
di hadapan Pater dan Suster Bernadetta Budi Juliati FMM, pemimpin provinsi. Saya membaharui kaul saya, mengikuti Kristus dalam Roh Kudus. Saya Suster Veronica Rumiati FMM. Saya Suster Maria Goretti Dwi Admi Riantini FMM, menyerahkan diri tanpa syarat kepada Bapa, seturut teladan Maria dan Fransiskus. Saya mempersembahkan hidup saya bagi gereja dan penyelamatan dunia. Saya membaktikan diri kepada adorasi Ekaristik dan kepada pewartaan kabar gembira bagi bangsa-bangsa. Dan saya berjanji untuk hidup bersama dalam satu komunitas persaudaraan. Saya mengikrarkan kaul kemiskinan, ketaatan dan keperawanan untuk selama-lamanya, sesuai dengan konstitusi Tarekat Fransiskan Misionaris Maria. Saya mohon bantuan rahmat Tuhan agar setia sampai akhir hidup saya. Dengan kuasa yang diberikan kepada saya atas nama gereja, saya menerima pembaharuan prasetia kekal para suster dalam Tarekat Fransiskan Misionaris Maria. Bersama dengan semua umat yang ikut ambil bagian dalam kebahagiaan ini, saya bersyukur atas karunia Tuhan yang telah berkenan memanggil para suster. Semoga berkat Tuhan dan rahmat kesetiaan melimpah dalam hidup para suster selanjutnya. Amin. Mari saudari dan saudara, kita membaharui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kamu Yesus Kristus telah memanggil orang-orang sederhana menjadi pelayan-pelayan sabdamu. Mereka Kau beri tugas memaklumkan Injil kepada umat manusia agar warta keselamatan disebarluaskan. Untuk itu berkenanlah kami memohon kepadamu. Bagi semua umat Kristus, semoga roh kekuatan dan cinta kasih-Mu senantiasa menaungi dan memelihara hidup umat beriman, agar mampu mensyukuri rahmat pembaptisan yang telah diterima, sehingga boleh menjadi saksi Kristus
dalam dunia dewasa ini. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi Tarekat Fransiskan Misionaris Maria, semoga teladan Santo Fransiskus Assisi dan semangat Beata Maria de la Passion menjiwai para pengikutnya untuk melaksanakan tugas pelayanan kepada sesama dalam semangat cinta kasih dan kebenaran. Bantulah mereka agar semakin mensyukuri karunia panggilan sebagai FMM sehingga memperoleh kedamaian hati serta kesiapsediaan mengabdi kepadamu dengan kesaksian dan pelayanan bagi sesama. Anugerahkanlah kepada Tarekat FMM dengan panggilan yang terus-menerus bertumbuh subur. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para suster yang berkaul kekal hari ini, semoga karena bimbingan Roh Kudus, Suster Maria Clementina Naukeu FMM, Suster Veronica Sri Mariati FMM, dan Suster Patricia Deu FMM tetap setia sampai akhir hidupnya dalam menghayati dan mewujudkan janji yang telah diucapkannya sebagai persembahan yang telah berkenan kepadamu. Ya Tuhan, anugerahkanlah mereka iman dan pengharapan yang teguh untuk menghayati dan mewujudkan hidup kaul, baik di komunitas maupun dalam tugas perutusan, dimanapun mereka berada. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk para suster jubilaris, Engkau telah mendampingi Suster Veronica Rumiati FMM, Suster Maria Goretti Dwiatmi Riantini FMM, Suster Getruda Ayu Furina Kurniadi FMM, dan Suster Yosefin Supardina FMM di dalam menjalani hidup panggilan mereka sebagai Suster Fransiskus Misionaris Maria. Kami bersyukur atas kesetiaan mereka. Semoga Allah yang Maha Rahim menganugerahkan mereka sukacita dan kegembiraan dalam melayani umat beriman sesuai dengan semangat FMM. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang tua dan sanak saudara para suster FMM, semoga doa-doa kita hari ini membantu mereka untuk tetap setia dalam menghayati panggilan hidup berkeluarga dengan lebih bahagia, rukun, sejahtera lahir dan batin. Kami mohon berkat dan rahmat-Mu untuk para pendidik, pembimbing, penderma, serta handai taulan yang telah memberi inspirasi dan dukungan dalam perjalanan panggilan hidup para suster, agar mereka semakin mampu merasakan kehadiran Allah setiap hari. Terimalah juga ke dalam kerajaan-Mu ya Bapa yang Maha Rahim, semua anggota keluarga yang telah meninggal, dan semua orang yang meninggal akibat wabah virus corona. Semoga mereka memperoleh kehidupan kekal. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, demikianlah permohonan-permohonan kami, semoga berkenan di hadapan-Mu. Kami mohon ini dengan perantaraan Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami. Amin. Setulus hati
Berdoalah saudari dan saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Persembahan ini diterima dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Bapa yang Maha Kudus, kami mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang berkenan di hadapan-Mu. Berkatilah kami agar persembahan hidup kami menjadi nyata dalam kehidupan setiap hari. Demi Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan serta-Mu. Dan serta-Mu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Sebab ia lahir dari perawan bagaikan bunga yang murni, memuji bahagia orang yang murni hatinya, dan mengajarkan puncak kemurnian dengan cara hidupnya sendiri. Ia selalu mencintai kehendak-Mu, menjadi taat sampai mati untuk kami, dan mempersembahkan diri sebagai kurban yang harum mewangi. Ia memanggil orang yang berani meninggalkan segala-galanya demi Engkau, mengangkat mereka menjadi pengabdi-Mu yang khusus, dan menjanjikan warisan harta surgawi kepada mereka. Dari sebab itu bersama para malaikat dan laskar surgawi, kami mengumandangkan kidung bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Segala ciptaan patut memuji Engkau, sebab dengan pengantaran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus,
dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu. Tak henti-hentinya Engkau menghimpunkan umat-Mu, sehingga dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, di seluruh bumi dipersembahkan kurban yang murni untuk memuliakan nama-Mu. Maka kami mohon ya Bapa, sudilah menguduskan persembahan ini dengan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Ia dikhianati, Yesus mengambil roti, Ia mengucap syukur dan memuji Dikau, memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi Ia mengucap syukur dan memuji Dikau, lalu memberikan piala itu kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darah-Ku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Aku." Marilah mewartakan misteri iman. Kristus Tuhan kami, dengan wafat Engkau menghancurkan kematian, dengan bangkit Engkau memulihkan kehidupan. Datanglah jam kemuliaan. Bapa, kami mengenangkan sengsara Putra-Mu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan, dan kenaikannya ke surga. Sambil mengharapkan kedatangannya, dengan penuh syukur kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini. Kami mohon panalah persembahan gereja-Mu ini, dan indahkanlah kurban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau ini. Kuatkanlah kami dengan tubuh dan darah-Nya, penuhilah kami dengan Roh Kudus-Nya, agar kami sehati dan sejiwa dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan oleh-Nya menjadi suatu persembahan bagi-Mu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihan-Mu, terutama bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya yang kudus dan setia, para rasul-Mu yang kudus dan para martir-Mu yang jaya, dan bersama Bapa kami Santo Fransiskus dari Assisi, Ibu Santa Clara, dan semua orang kudus yang selalu mendampingi dan menolong kami. Ya Bapa, semoga berkat kurban yang mendamaikan ini, damai sejahtera dan keselamatan semakin dirasakan di seluruh dunia. Kuatkanlah iman dan cinta kasih gereja-Mu yang kini masih bersiara di bumi ini, bersama hamba-Mu Paus kami Fransiskus dan uskup kami Ignatius Kardinal Suharyo, serta semua uskup, para imam diakon, serta semua pelayan umat dan seluruh umat kesayangan-Mu. Dengarkanlah doa-doa umat-Mu yang Engkau perkenankan berkumpul di sini. Demi kerahiman dan kasih setia-Mu, ya Bapa, persatukanlah semua anak-Mu dimanapun mereka berada.
Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan-Mu saudara-saudari kami dan semua orang yang berkenan padamu yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap agar bersama mereka kami pun menikmati kemuliaan-Mu selama-lamanya. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, sebab melalui Dialah Engkau melimpahkan segala yang baik kepada dunia. Dengan pengantaran Kristus, dengan pengantaran Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa, dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Tuhanlah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Menurut Santo Petrus, Tuhan mewartakan kabar gembira, yaitu damai-Nya dengan perantaran Kristus. Maka beranilah kita berdoa kepada-Nya. Tuhan Yesus Kristus, janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Bersama rohmu.
Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudari dan saudara terkasih, Tuhan Yesus Kristus bersabda, "Datanglah kepadaku kalian semua yang telah memikul beban berat, maka aku akan memberikan rasa lega kepadamu. Beban dosa kita pun akan Ia hapus. Maka berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Tuhan." Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Percaya bahwa Engkau hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mengasihi-Mu melebihi segala sesuatu, dan aku merindukan Engkau dalam seluruh jiwaku, karena aku tidak dapat menerima-Mu secara sakramental saat ini. Maka datanglah ya Tuhan, sekurang-kurangnya secara rohani dalam hatiku. Meskipun Engkau selalu telah datang, aku memeluk-Mu dan ingin mempersatukan seluruh diriku seutuhnya dengan-Mu, dan jangan izinkan aku terpisah dari-Mu.
tiada samudra mampu tandingi agung cintamu, lembut hatimu ubah hidupku. Hadirmu dalam hatiku, untuk mencintaiku dengan segala kasih-Mu. Ku bahagia selalu bersamamu Yesus, karena aku kau cinta. Marilah berdoa. Allah Bapa kami di surga, Putra-Mu terkasih telah Kau anugerahkan kepada kami. Puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Allah, karena Engkau mempertemukan kami untuk ikut ambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Semoga sentuhan rahmat-Mu ini mampu memperbaharui hati kami untuk setia di dalam jalan panggilan kami masing-masing dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Ya Maria Bundaku, di hadapan-Mu saya bersimpuh untuk memohon doa dan restu-Mu, agar saya mampu menjaga dan memelihara perjanjian cinta suci ini. Semoga fiat-Mu menjadi fiat-Ku dalam pengabdian kepada Kristus, seturut teladan Santo Fransiskus Assisi, dalam ketaatan kepada Bapa dan dalam mencintai Putra-Mu sampai akhir hidupku. Bunda, berkatilah dan lindungilah semua orang yang telah mendukungku, para saudara-saudari, keluarga, dan para suster dalam tarekat. Berkatilah bangsa dan negara kami, jauhkanlah kami dari perpecahan dan bencana, dan semoga pandemi COVID-19 segera berakhir di negara kami Indonesia,
maupun di dunia. Amin. Kita akan mendengarkan sambutan dan pengumuman perutusan bagi Profes Kekal yang baru yang disampaikan oleh Provinsial FMM, Suster Bedarita Budi Juliati. Kami persilahkan. Pater Mikael, Peruhe OFM, Pastor Lasbeth CICM, Pater Yonas, Romo Mul SCY, para Romo, para suster, Bapak Ibu tamu undangan yang saya hormati, para suster yang mengikrarkan profesi kekal, dan para suster yang berpesta beserta keluarga yang saya cintai, dimanapun mereka berada. Ada di belahan dunia lain juga yang menyaksikan upacara kita ini. Pada hari yang berbahagia ini, kita patut bersyukur atas rahmat yang melimpah yang diberikan kepada kami, Tarekat FMM. Kita semua yang hadir dalam upacara pengikraran profesi kekal dari ketiga saudari kita ini, juga syukur atas kasih karunia-Nya dalam menapaki hidup panggilan dengan setia para suster kami, 25 tahun Suster Vero dan Suster Tini, 40 tahun Suster Gerda, dan 60 tahun Suster Yosofin. Meskipun masih dalam suasana keterbatasan ruang kita dan memakai protokol kesehatan yang ketat, namun hal ini tidak mengurangi rasa syukur kita. Tema dari perayaan syukur kita pada hari ini adalah "Sungguh, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu". Mereka bertiga, saudari kita ini berani datang atas undangan kasih yang ditawarkan Allah bagi mereka. Tanggapan dan ungkapan kasih itu mereka wujudkan dalam pengikraran profesi kekalnya pada hari ini. Dalam perjalanan panggilan mereka melalui pembinaan yang diberikan oleh para suster pembina yang mungkin hari ini tidak berkesempatan hadir, kita patut berterima kasih kepada mereka yang telah membimbing para suster ini dari mulai awal mereka masuk dalam Tarekat FMM sampai dengan kemarin dalam persiapan untuk retret Kaul Kekal. Pembinaan spiritualitas dan karisma, baik hidup maupun melalui hidup, yang sekaligus menuntut dan memperkaya, jatuh bangun dalam hidup bersama di komunitas maupun dalam tugas apostolet, merupakan sarana rencana Allah bagi kita. Dan diharapkan para suster yang terkasih, ini menjadi bekal dalam tugas perutusan selanjutnya sebagai seorang Fransiskan misionaris Maria. Para suster, menjadi FMM zaman now itu tidak mudah, karena banyak tuntutannya,
kematangan secara pribadi, secara spiritual, maupun keterbukaan, keberanian, dan ketangguhan dalam menghadapi tantangan zaman dan perubahan zaman kita yang begitu cepat. Namun tidak perlu berkecil hati, karena tadi seperti dalam homili Pater bahwa Tuhan sendiri yang akan menambahkan dan memberikan kekuatan dan segala hal yang kita perlukan dalam tugas perutusan kita. Kita juga telah melihat pendahulu kita, yaitu para suster yang sudah merayakan 25 tahun, 40 tahun, dan 60 tahun. Kehidupan panggilan mereka tidak berhenti sampai di sini saja. Karena tarekat mengajak kita untuk terus membaharui diri melalui transformasi diri, komunitas, karya, dan provinsi. Pada kesempatan ini kita juga mengingat suster kita yang tercinta, Suster Maria Zakaria, yang harusnya juga hadir di sini, tapi dia sudah mendahului kita merayakan perayaan syukur 25 tahun di surga. Bapak, Ibu, para romo, saudara-saudari yang terkasih, kepada ketiga saudari kita yang berprofesi kekal pada hari ini, saya atas nama Provinsi Indonesia dan atas nama Tarekat mengucapkan terima kasih kepada Suster Patricia, Suster Veronik, dan Suster Clement atas keberanian suster untuk mengikrarkan profesi kekal pada hari ini. Maka jaga dan pelihara serta hidupilah panggilan suster dimanapun suster akan diutus. Saya percaya nilai-nilai FMM yang suster telah hidupi selama ini akan menjadi pondasi yang kuat dalam panggilan misionaris kita nanti. Juga saya mengucapkan terima kasih kepada Suster Yosefin, Suster Gertruda, Suster Vero, dan Suster Tini yang telah setia sampai saat ini untuk menanggapi panggilan kasih Tuhan dalam pelayanan di Tarekat FMM. Atas nama pemimpin umum kami di Roma, Suster Fransas Messi, dan juga para suster FMM, saya mengucapkan terima kasih kepada orang tua yang telah membentuk dan mendukung serta merelakan dan mendoakan perjalanan putri mereka hingga saat ini. Dan tentunya dukungan doa terus dibutuhkan dalam perjalanan hidup mereka selanjutnya. Para orang tua yang mungkin tidak ada satupun yang bisa hadir di sini, mereka mungkin sudah di surga, tetapi para orang tua, sanak keluarga yang juga hadir bersama kita dalam virtual, kami tetap memohon doa dan dukungan bagi para suster kita ini dari keluarga kita. Pada kesempatan ini juga saya mengucapkan terima kasih kepada Pater Mikael Peruhe OFM, Provinsial OFM Indonesia, yang telah memimpin upacara ini. Pastor Lasbeth CICM, Pastor Paroki Kristus Salvator. Juga saya mengucapkan terima kasih kepada Dewan Pastoral Paroki Kristus Salvator yang telah mengizinkan kami para suster FMM untuk menyelenggarakan perayaan di gereja ini dengan berbagai macam protokol kesehatan yang sudah disiapkan. Terima kasih juga kepada Saudara Atta dan rekan-rekannya yang dengan luar biasa mendukung perayaan ini dengan suara malaikat mereka. Dan tentunya seksi liturgi, paroki, adik-adik misdinar, Pak Min, koster di sini, petugas tata tertib, dan semua yang terlibat dalam perayaan ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Secara khusus
terima kasih kepada tim Komsos dari Paroki Kristus Salvator yang telah memungkinkan para suster, sanak keluarga, sahabat kenalan dan rekan-rekan kami dari Sabang sampai Merauke, bahkan para suster FMM yang berada di belahan dunia dapat mengikuti perayaan ini melalui live streaming. Terima kasih sekali lagi. Juga saya mengucapkan terima kasih kepada Suster Juliana Lely dan para suster di komunitas Our Lady of Victories Jakarta, serta panitia perayaan ini yang tidak juga dapat kami sebutkan satu persatu, yang telah bekerja sama demi terselenggaranya perayaan ini. Saudara-saudari yang terkasih, biasanya ini yang ditunggu oleh para suster FMM, pengutusan. Dalam tarekat FMM, setiap suster yang mengikrarkan profesi kekal, perutusan berikutnya langsung diberikan oleh pemimpin umum kami di Roma, Suster Françoise Messi. Pada kesempatan ini saya sudah membawa surat dan kartu perutusan dari beliau untuk ketiga suster di sini. Tahun-tahun telah berlalu, wajah-wajah telah berubah, tetapi misi terus selalu up to date. Saat ini, hampir 5.500 lebih suster Fransiskan Misionaris Maria dari 78 kebangsaan terbuka untuk misi universal. Seperti Fransiskus, FMM melakukan perjalanan naik dan turun menelusuri 73 negara di 5 benua. Saya bingung yang mana dulu. Ini surat dari pemimpin umum kami. To continue the mission of Christ, who was sent by the Father with the power of the Spirit to bring the good news to the poor. Sister Maria Clementina Naukeu. Could you please stand? You are sent for the service of evangelization to the province of Indonesia. Belum selesai. But you will have a mission experience for 2 years to the province of Ghana, Liberia. Selamat Suster Clement. Sister Patricia Deu. You are sent for the service of evangelization to the province of Indonesia. Titik. Karena Suster Patricia Deu sudah punya mission experience di Sri Lanka untuk studi teologi. Dan untuk selanjutnya, Suster Patricia Deu akan diutus ke komunitas Our Lady of Victories, Jakarta. Yang terakhir, Suster Veronica Sri Mariati. You are sent for the service of evangelization to the province of North Africa, Tunisia, Morocco, and Algeria. Profisiat kepada para suster dan selamat bertugas di tempat yang baru. Tuhan memberkati.
Saudari dan saudara, setelah mendengar tugas perutusan dari pimpinan, mari kita mohon berkat Tuhan supaya berkat Tuhan dapat menyertai kita dalam tugas perutusan kita. Tuhan sertamu. Semoga Allah sumber kekuatan memelihara niat dan menguatkan hati saudara sekalian dengan sabda kebenaran, agar dengan iman yang teguh dapat menjalani panggilan saudara. Semoga Tuhan Yesus yang menyatukan saudara sekalian dengan dirinya menyuburkan pengabdian saudara dengan sabda ilahi. Semoga Roh Kudus yang menaungi perawan Maria dan menyucikan saudara sekalian pada hari ini meningkatkan semangat pengabdian saudara pada Allah dan gereja. Dan semoga saudara sekalian dilindungi dan dibimbing oleh berkat Allah Tritunggal yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudara-saudari sekalian, perayaan Ekaristi upacara pengikraran kaul kekal dan syukur atas hidup membiara sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi, kita diutus untuk mewartakan cinta kasih dan belas kasih Allah, agar setiap orang menikmati damai Tuhan. Amin.